Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah muridin rahimakumullah, atas izin guru mari kita melanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini dengan kitab Maraqil Ubudiyah dari kitab Bidayatul Bidayah yang disarah oleh Syekh Imam Nawawi. Untuk itu saya akan mengulang sedikit. Imam Ghazali di dalam kitabnya mengatakan, min adabil jum'ah huna sab'atun, adabnya orang Jumat di hari Jumat itu ada 7. Yang pertama adalah kita harus mandi, pakaiannya bagus, pakai wewangian. Kemudian yang kedua, kita harus bersiap-siap lebih pagi untuk pergi ke masjid, dan di sini kita diminta untuk mandi, dan mandinya mandi sunat, mandi besar. Nah, mari kita yang ketiga. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafihima fi ulumiha fid darain amin rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-thalith madhkurun biqoli thumma tazayyana bisyabil bid. Disunatkan kalau ke Jumat itu memakai pakaian putih. Wa ya afdhalus syab, karena putih itu sebaik-baik pakaian. Fi kulli zaman, di dalam semua waktu, semua momen itu baju putih adalah yang terbaik. Haitsu la udzur, kecuali ada udzur. Ya, di kantor harus pakai seragam, ya pakai seragam. Ya, itu udzur karena tugas. Tapi sebaik-baiknya adalah tetap putih. Kama qala musannif, seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali, fa inna akhabus syabu illa ta'ala. Karena pakaian putih adalah pakaian yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ke Jumatan sebaiknya pakai putih, koko putih. Jangan ada gambar manusia, batik gambarnya manusia, gambar burung. Nanti orang di belakangnya akan lihat burung, lihat gambar orang, sambil menghitung berapa bintang-bintangnya misalkan. Nah, lebih baik putih bersih. Wa qala Rasulullah, dan bersabda Rasulullah SAW, albisu min syabikum albayado, kenakan olehmu kalian semua pakaian yang putih. Fa innaha min khairi syabakum, karena sesungguhnya pakaian putih adalah sebaik-baik dari pakaian kita semua. Wa kafinu fiha mautakum, dan sehendaknya engkau dikafani pun dengan kain yang putih. Orang sebut mori ya, mori ya. Mori yang paling bagus adalah primissima. Jadi kalau batik tulis pakai primissima itu yang paling baik. Halus, enak, kayak katun. Saya jadi ingat ibu saya dulu pengrajin batik tulis. Ya, jadi dagangnya dagang batik tulis dulu waktu masih kecil saya itu. Bapak sekalian, nah, wasta'mil minat thayyibi atyabu ma indak, gunakan wangian yang paling wangi di antara kamu. Kalau ke masjid Jumatan jangan pakai wewangiannya yang murah, pakai yang Bulgari.
pakai yang Giorgio Armani, ya itu malaikat seneng ya. Azibat li annatibin nisa, selain azabat karena sesungguhnya azabat itu adalah wanginya para wanita. Jadi yang laki harus maskulin ya. Jangan orang laki wangi minyak wanginya perempuan. Nanti ini siapa? Yang perempuan juga pakai yang perempuan. Karena dengan demikian di dalam riwayat Imam Ahmad berpendapat bahwa azabat karena dinuangan itu dengan aroma yang menyengat. Kalau perempuan biasanya agak lewat saja mak sereng ya. Ya, dan dapat sampai dengannya aroma itu ke indera penciuman yang para hadir di dekatnya. Jadi kalau kita di masjid laki ya jangan terlalu menyengat, tapi yang maskulin, yang gagah gitu ya pakaiannya, jangan yang menyengat seperti yang perempuan. Wa akhabuti purijal madhara rihuhu wa khafa launuhu. Wangian yang paling disukai para laki adalah wangian yang jelas aromanya namun samar warnanya. Berbalik, kalau perempuan itu warnanya biasanya ya rose ya, pink gitu ya. Kalau laki warnanya enggak kelihatan tapi aromanya kuat. Sedangkan watibun nisa madhara launuha wa khafarihuhu. Sedangkan wangan perempuan yang paling disukai adalah wangan yang jelas warnanya namun samar. Wanginya enak perempuan itu. Nah, itu ya Bapak sekalian. Selain itu Bapak yang saya hormati para hadirin, wa baligh fi tamdhifi badanika bil halqi. Jangan lupa kumisnya, rambut-rambutnya dibersihkan ya. Maka dengan demikian menyukur rambut itu adalah sunnah di hari Jumat. Kuku-kuku ya wal qasin, menggunting ya. Watak klimin, menggunting pada kukunya ya, itu adalah sunat. Bapak sekalian, caranya gimana? Nah, ini Imam Ghazali itu sangat rinci cara menggunting kuku, itu rinci. Beliau mengatakan gini, yang paling utama menggunting kuku, dua tangan adalah memulai dari tangan kanan pada telunjuk dulu sampai kelingking, ya, secara berturut-turut dan mengakhiri pada ibu jari paling akhir. Jadi telunjuk dulu, baru tengah, baru jari manis, kelingking, baru ke ibu jari. Dan di tangan kiri memulai dengan kelingking dan mengakhiri di ibu jari berturut-turut. Ini Imam Ghazali. Ya. Dan kaki hendaknya memulai dari kelingking kanan dan kelingking kiri secara berturut-turut sampai ke ibu jari. Ini apa yang disarankan oleh Imam Ghazali. Wasiwaki wasairin anwa'id nadhafati wa tadyibi raihah. Jangan lupa ke mana, ke masjid Jumatan, hari Jumat itu harus bersiwak, sikat gigi, semuanya bersih, dan gunakan misik yang lebih utama. Misik itu adalah wewangian yang menjadikan kita itu menjadikan pakaian kita itu wangi. Tapi memakaian ini tidak diperbolehkan illa in kunta muhriman. Ketika kita ihram, ketika pakaian ihram, sudah niat haji maupun umrah, hari itu hari Jumat, tidak usah pakai wewangian. Wajibut tarku, maka wajib ditinggalkan. So iman fayukruhul lakat tayyib, maka itu makruh karena itu tidak diperbolehkan di hari saat kita sudah pakai pakaian ihram, pakai wangian meskipun hari Jumat. Ya. Maka dengan demikian Syekh Imam Syafi'i mengatakan man nadhafa thawbuhu
qalla hammuhu wa man tabarihuhu zada aqluhu. Siapa saja yang bersih pakaiannya maka sedikit kegelisahannya. Jadi Bapak sekalian, kita harus bersih. Orang kalau kumuh itu biasanya juga enggak enak. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita enggak tidur, tidak mandi 2 hari aja, badan pasti enggak enak, pikiran enggak enak, perasaan juga enggak enak. Dan siapa saja wangi aromanya maka apa? Rihuhu akluhu, maka akalnya itu encer. Nulis kok kita dalam keadaan bersih, bikin buku itu cepat. Apalagi wangi, itu bisa mendorong pikiran encer melahirkan buku-buku. Dan maaf, itu yang ketiga. Yang keempat, wa qala Imam Ghazali thumma bakir ilal jami'. Ya, disarankan untuk sholat Jumatnya di masjid jami'. Dimulai dengan bitulu'il fajr, semakin pagi semakin bagus. Bapak sekalian, mengapa pagi-pagi ini penting? Karena ini menjadi bagian dari sunnah yang paling sunnah. Ya, walaupun dengan bermaksud pagi jaraknya 11 kilo atau 16 kilo, bagi orang yang kebiasaan maka itu lebih baik mengawali iktikaf di masjid. Jangan seperti anak sekarang kan? Anak sekarang itu kalau belum khotibnya naik mimbar masih ngerokok di pojok mana itu ya. Maka dengan itu mengurangi dari kesunahan. Was'a ilaih, jangan lupa kalau bisa jalan kaki. Ya, ini saya maaf kepada saya sendiri ya, kadang-kala saya lebih sering pakai motor atau pakai mobil ya, karena jalan itu ya. Nah, lebih baik adalah jalan kaki. Alal hinatin wasakinatin, jalannya yang tenang, santai, tidak keburu-buru sambil berzikir. Ini adalah disarankan. Wa adamal iltifat, kalau jalan menunduk jangan menoleh-noleh. Pergi masjid tidak ngobrol dulu, simpangan orang ngobrol, tidak. Jadi lebih baik kita menunduk, tidak tolah-toleh, sambil zikir menuju ke masjid. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man roha ila jum'ah, siapa saja yang pergi ke masjid pada hari Jumat, wa dakhala fil masjid, artinya dia akhirnya masuk masjid, fis sa'atil ula, ketika masuknya itu yang paling pertama, faka'annahu qarraba badanahu, maka seakan ia berkorban seekor unta. Nah, ini hadis loh ya, bukan guyonan. Dapat telur, dapat endok, dapat unta. Ini hadis dari Rasulullah. Yang paling awal akan dapat seperti korban unta. Wa man roha fi sa'atis saniyah fakanna qarraba baqarah. Yang kedua akan seperti korban bakor, sapi. Wa man roha fi salithah ka'annama qarraba kabsan akron. Yang ketiga seperti domba. Wa man roha fi sa'ati rabih, yang keempat faka'annaha korban dajajah, seperti ayam. Ya, wa man roha fi sa'ati khamis, yang kelima fa'akan nama korban baidoh, seperti dapat hadiah telur. Ya, ini hadis loh Bapak sekalian, jangan jadi guyon. Kadang-kala guyon, dapat telur paling akhir, yang enak yang paling depan itu dapat apa? Dapat onta. Nah, jadi kadang-kadang guyon, wes saya telur aja deh. Ya, jadi menurut saya ini perlu kita renungkan. Bapak sekalian, saya lanjutkan. Fa idza kharajal imam, lalu apabila imam telah keluar, ya, tuyyibat suhfu wa rufi'at, maka dilipat
lembaran-lembaran dan diangkat aklam penanya. Kalau sudah khotib naik mimbar, udah nggak dicatat ini, karena udah bukunya ditutup, penanya sudah dimasukkan di sakunya malaikat. Ya, wastama'tal malaikah indal mimbar yastami'una dzikron, karena malaikat pun ikut berzikir dan mendengarkan apa yang menjadi isi dari yang disampaikan oleh sang khotib. Wa fi riwayah, ada yang menyebutkan ada seekor ayam, ada seekor burung, ada sebutir telur. Jadi ini ada perbedaan. Yang paling kecil ya piyek lah, ayam yang kecil gitu ya, burung kecil. Wa qala Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar mengatakan anna ma bainal fajri wa khurujil khutbi bi yang qasimu sitta azza mustawiyatan sawaun atlul yaumi au qasrin. Yang dimaksud waktu antara fajar dan keluarnya khotib terbagi 6 bagian yang sama, baik panjang harinya atau pendek. Artinya begini, artinya sama, semakin lama kita itikaf semakin baik. Maka dengan demikian sunnah yang menuju ke masjid adalah yang paling awal, itu lebih baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun law ya'lamun nas ma fihinna laraqadzul ibila fitolabihin." Ada 3 perkara yang seandainya manusia mengetahui, yang terdapat di dalam 3 perkara itu, pastilah dia akan mencari talibin. Apa? Al-adzan. Begitu adzan akan lari. Mana sih suara adzan? Ya. Wassoful awal. Sof paling awal itu yang paling dicari. Kita masih banyak lihat ya, saling dorong, maju soft dari ketiga ke 2 aja itu saling dorong, maunya di paling belakang ya. Wal udhuwil ila jum'ah, dan berpagi-pagi menuju hari ke masjid di hari Jumat. Dan Imam Al-Hambal mengatakan afdhaluhunnal udhu ila jum'ah, yang paling utama dari 3 perkara itu adalah mensegerakan pergi menuju Jumat. Wa fi khobar, di dalam satu khobar disebutkan, idza kana yaumul jum'ah, apabila tiba hari Jumat, faqa'at malaikat ala awabil masjid, maka malaikat berdiri di pintu masjid, bi aidihim sukhfun fi fiddatin wa aqlamu min dhahabin, dengan di tangan mereka membawa lembaran dan tulisan, lembaran-lembarannya itu perak ya. Bi aidihim sukhfun min fiddatin aqlamu min dhahabin yaktubunal awal, mencatat siapa yang paling hafal, fal awal ala marotihim, maka dia akan mendapatkan urutan yang pertama. Tadi nanti malaikat tidak lupa siapa yang paling pertama, ya siapa yang dapat unta gitu ya. Maka dengan demikian malaikat selalu hadir di dalam masjid itu, khususnya mencatat bagi siapa yang paling awal. Begitu khotib naik mimbar, maka sudah nggak dicatat. Yang kelima, wa qala Imam Ghazali, tsumma idza dakhaltal jami' fatlub shofun awal. Kamu ambil shaf yang awal menurut Imam Ghazali, karena shaf yang paling terbaik adalah shaf yang paling awal. Qala Sa'id ibnu Amir, as-sholaitu ila jambi Abi Darda. Tatkala berkata Sayyidina Sa'id Amir, saya pernah sholat di samping Sayyidina Abu Darda, maka beliau mulai memundurkan diri shaf hingga kami berdiri terakhir. Ini tinggal niatnya. Kalau Syekh Abu Darda, kok ada orang ingin shafnya dia kasih, ditukar. Nah, dia tidak ambil di paling depan. Karena apa? Karena di sini
beliau menerangkan faman ta'akhkhara fi syafil awal mathalu ala hadhin niyati isarul lil ghair, maka siapa yang mundur dari shaf pertama umpamanya berdasarkan niat semacam itu karena memprioritaskan pada orang lain, wa idharul husnil khuluq, ini adalah menampakkan akhlak yang baik. Bahwa ini lebih baik, lebih utama. Fa inna ma'amalu binniyat, karena sesungguhnya adalah niat itu, amal itu karena niat. Jadi bukan berarti kita niatnya paling akhir, niatnya paling awal. Kok ada orang ingin dia mundur? Karena dia mengibaratkan Allah memandang kepada seorang hamba di saat sholat, maka dia memberi ampunan kepada hamba itu. Ghafarahu liman wara'a minannas, dan di belakangnya itu juga akan diampuni bagi orang yang sholat di depannya. Nah, sehingga kalau dia di paling belakang diampuni yang karena banyak yang mengampuni ya di depan belakang. Tapi niatnya bukan di belakang. Karena ada orang yang di depan dia tuker. Nah, ini dari apa yang disampaikan oleh Abu Darda. Kalau kita kan banyak yang inginnya di belakang. Begitu sholat selesai, ya, fantasiru fil ard katanya, tidak zikir dulu. Yang keenam, wasadis wa qala Imam Ghazali fa idza istama'an nas fala tatakhattab riqabahum. Apabila orang-orang setelah berkumpul, maka jangan kamu melangkahi pundak-pundak. Ya, kadangkala datang belakang, maunya di depan, nyibak-nyibakkan shaf, pundak-pundaknya dilangkai, maka ini tidak diperkenankan. Maka dengan demikian ini adalah makruh. Ya, bal min khorkil sufi illam yakun thamma furajun fis sufin yamsi fiha fadzalika la yadhuru. Akan tetapi itu termasuk soft di sana tidak terdapat celah. Kalau ada celahnya boleh, tapi jangan ngelangkain. Nah, soft longgar boleh. Nah, itu ya. Wa qala Rasulullah, maka karena sesungguhnya pernah melihat seorang orang melangkai pundak, Rasulullah mengatakan ijlis faqad adaita wa anaita. Duduklah karena sesungguhnya kamu telah mengganggu dan kamu telah terlambat. Jadi jangan cari perhatian. Ya, salahnya kita datangnya belakangan. Ya, itu Bapak sekalian ya. Bapak sekalian, walam yuhmal hadzan nahu alal hurmat. Namun larangan itu tidak diarahkan atas keharaman. Li'annal idza'a huna li gharadin kama afadul Bujairami, Imam Bujairami. Jadi bukan haram, makruh, tapi itu tidak baik. Orang yang nyerondol dari paling belakang maju karena ingin di depan. Oke, yang terakhir, yang ketujuh, adabnya kita hari Jumat. Wa qala Imam Ghazali wala tamurru baina aidihim wa hum yusallun. Jangan kamu lewat di depan mereka saat mereka sholat. Entah itu sholat sunat. Ya. Wa qala Rasulullah la ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi. Seandainya orang lewat di depan orang yang sedang sholat, mengetahui apa yang akan terjadi di atasnya, umpama orang itu tahu lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu, maka lebih baik berdiri selama 40 hari, itu lebih baik. Jadi kalau ada orang sholat harus ada batas, sampai jangan kita nutupi tempat sujudnya. Ya. Min au yamurru baina yadayhi, daripada lewat di depan orang sholat, maka diam itu lebih baik. Nah, ini di Imam Ghazali nyaranya begini.
Wajlis biqurbi khaid. Kalau begitu lebih baik Anda duduknya di dekat dinding. Yang di situ ada apa? Ada tiangnya. Ada tiang di depan kita softnya di belakang. Pasti orang nggak lewat. Nah, itu ngakalinya ya. Agar orang itu tidak lewat. La yamuru baina yadika ahad. Bapak Ibu sekalian, saat mana ini Syekh Nawawi mengatakan baina yadaika sa'antulul qadarud dhira. Jadi tempat sujud itu kira-kira 60 cm. Maka ini diteliti oleh Syekh Nawawi. Maka jalan ke sentimeter ke 70-75 boleh. Tapi jangan sampai dari orang sholat 61 cm di depannya kita lewat, tidak boleh. Tapi kalau lebihnya boleh, karena itu sudah melewati dari tempat sujud kita. Wala taqud hatta tusalli tahiyatal wa aksan. Jangan lupa sholat tahiyatul masjid, karena kita adalah sedang dalam keadaan masuk masjid. Nah, ini oleh Imam Ghazali disarankan 4 rakaat 1 salam. Lebih baik ini berat banget ya. Yaqra'u fi kulli raka'atin ba'dal Fatihah surat Ikhlas 50 marat. Karena datangnya pagi-pagi, sholat 4 rakaat 1 salam itu 1 surat ba'da Fatihah kulhu 50 kali. Jadi 200 kali membaca kulhu. Nah, karena itu mengapa disunahkan datang pagi-pagi? Maka di dalam satu khobar disebutkan inna man fa'ala dzalik lam yamut hatta yara maq'adahu minal jinnati aw yura lahu. Orang yang sholat seperti ini, maka dia tidak akan mati kecuali ditunjukkan surga dulu karena menjalankan seperti itu, atau tempat diperlihatkannya kepadanya. Maka dengan demikian tahiyatul masjid ini adalah penting untuk kita lakukan. Ya, karena itu kapan sholat tahiyatul masjid? Imam Ghazali membolehkan meskipun sang khatib sedang khutbah, maka tetap kita sholat tahiyatul masjid. Ini menjadi bagian dari apa yang disunahkan. Nah, wa min sunnati antara fi arba'i rakaatin suratul an'am kahfi toha yasin. Nah, karena datangnya pagi-pagi, maka jangan lupa membaca surat an'am kahfi toha yasin. Nah, sebagai riwayat mengatakan malam Jumat, artinya mulai malam Jumat sudah membaca an'am kahfi toha yasin. Kalau datang paling awal pagi-pagi, maka baca surat itu. Fa illam takdiru fa suratun yasin wa dukhon wa alif lam mim sajah wa suratul mulk. Lalu jika kamu mampu tambahin juga, selain itu ada surat dukhon, alif lam mim sajah dan surat mulk. Kapan dilaksanakan? Kalau di sini ada pagi. Ada yang mengatakan malam Jumat sudah memulai baca surat yang disampaikan tadi. Wala ta'da, maka jangan kamu abaikan qiraatul hadhihi surah, membaca surat-surat ini seperti halnya di dalam yang dibahas oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, dan itu dibaca di malam Jumat. Saya pikir itu Bapak sekalian ya. Dan yang paling akhir, wa qala Rasulullah SAW man qara'a suratul kahfi lailatul jum'ah aw yaumal jum'ah
siapa saja membaca surat Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, au yaumul Jum'ah, a'ti nuron min haitsu yaqra'uha ila Makkatan, maka akan diberikan cahaya dari tempat di mana ia membacanya, menjulang sinarnya itu sampai ke Mekah. Ghufira lahu milal Jum'ah ukhra, sampai Jumat berikutnya diampuni dosanya, wa fadli thalathi ayamin, dan ditambah 3 hari berikutnya. Wa sholli alaihi sab'una alfi malakin, dan bersolawat kepadanya 70.000 malaikat hingga pagi hari. Jadi Kahfi itu luar biasa, ya, malam Jumat. Yusbihu, maka engkau akan dilindungi, wa'ufiya minad da'i wad dabilah, penyakit-penyakit dabilah, radang, selaput dada, dan kusta, sopak, dan segala fitnah dari Dajjal, maka akan dijaga orang yang membaca surat Kahfi. Dan Imam Hasan, bahwa Nabi berkata begini, qala la yuqra'u ahli jannah minal Qur'an ila Yasin wa Toha, tidak membaca penghuni surga dari Al-Qur'an kecuali surat Yasin dan Toha. Jadi surat Yasin, Toha, dan surat Kahfi, itu yang kita baca di hari malam Jumat atau hari Jumat. Demikian, terima kasih Bapak sekalian. Ini ayat-ayat surat-surat yang baik yang kita amalkan di hari Kamis, malam Jumat sampai hari Jumat. Semoga kita bisa amalkan. Terima kasih. Akhul kalam, alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.